Kalau lagi pusing, jangan lupa keluar jalan-jalan. My Journey. Hai para journeyers, ketemu lagi dalam journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tetap semangat. Ya teman-teman, ini adalah part 2 dari perjalanan kita sebelumnya ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum mengikuti perjalanan journey dari Palopo ke Toraja, ada part 1 ya. Jadi guys, ini kita sudah berada di pertengahan jalan menuju Rantepao. Ya, sudah kelihatan guys ya. Kita sudah hampir di puncak gunung. Mungkin teman-teman penasaran dari awal ya, ketika awal perjalanan kita ambil view-nya itu puncak gunung ini kelihatan dan sangat jauh ya kelihatan guys. Jadi memang perjalanan dari Palopo ke Toraja menyusuri pegunungannya. Nah, ini adalah salah satu tempat istirahat warung. Kalau yang sudah kita lewati itu warung puncak ya. Ini bagian dari warungnya, tempat bisa teman-teman beristirahat apabila capek, termasuk misalnya buang air kecil dan sebagainya ya. Termasuk yang mau sholat juga bisa bagi teman-teman yang muslim. Oke, di sekitar perjalanan dapat kita lihat bahwa sementara juga perbaikan view-nya guys ya, karena kita ini sudah berada di puncak gunung. Apabila kita melihat ke sebelah kanan, maka yang kelihatan adalah puncak gunung yang di sebelahnya. Nah, ini view-nya sangat bagus guys ya. Dan jadi selama perjalanan ke Toraja ini banyak fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan ya, termasuk rest area, musola juga ada, bahkan ada juga masjid. Jadi teman-teman silakan, mungkin ada yang mau ibadah sholat silakan. Nah ini guys, kita lanjutkan ya. Di depan kita ini adalah tebing ya, sebelah kiri ya, naik itu tebing. Nah kalau kita lihat ke sebelah kanan itu jurang ke bawah guys ya, karena memang ini adalah lereng gunung yang disusuri dengan mulai dari kaki gunung sampai di puncak gunung ya. Ini adalah teman-teman yang kerja di perbaikan jalanan ya. Ya, dapat kita lihat memang di sekitarnya ada tanda-tanda perbaikan jalanan ya guys ya. Jadi dapat kita lihat, termasuk ini jalanannya sedikit mengalami kerusakan. Jadi itu sementara dibikinkan bagian pinggir untuk menahan longsoran dari atas ya. Ya, karena seperti kita tahu bahwa jalan Palopo Toraja itu sangat rawan dengan longsor. Bahkan pada video sebelumnya yang saya sampaikan, pernah ada kejadian tahun 2009 tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 13 orang. Kalau itu terjadi pada tahun 2009 guys. Nah ini kita lihat, kita sudah hampir sampai di puncak gunung. Jadi view samping kanan kita ini luar biasa guys ya, dapat kita lihat. Jadi teman-teman bisa berhenti melihat-lihat ya. Jadi kayak kita sudah di puncak gunung sekali guys. Jadi memang perjalanan dari Palopo ke Toraja itu akan selalu mendaki ya. Ini kita lihat sementara pengecoran untuk pinggir dari badan jalannya. Nah ini ada alat beratnya. Jadi kelihatan guys ya bahwa kita sudah di puncak gunung ini, karena tinggal beberapa meter puncaknya, dan ini terus masih kita lewati nantinya dan mendaki ya. Nah ini adalah mobil-mobil perbaikan jalan, jadi mesti kita harus hati-hati ya. Mudah-mudahan secepatnya jalan ini selesai, bisa dengan leluasa untuk dilewati kendaraan guys. Jadi perjalanan mulai lancar ya, karena termasuk ini adalah poros baik untuk kunjungan wisata maupun perekonomiannya atau perdagangan antar daerah ya. Jadi di Palopo itu kayak akan ikan dibawa ke Toraja, termasuk kebutuhan lainnya guys ya. Ini masih mendaki guys sampai kita dapat puncak pegunungan nantinya. Nah
disitulah mulai tidak terlalu mendaki, namun tikungan dan jurang tetap ada. Jadi memang Jalan ke Toraja ini punya keunikan tersendiri guys ya. Nah, di sini kita akan memutar lagi guys. Jadi sama dengan melingkari gunung ya. Ya, di sini kita mutar lagi. Ya, view-nya guys ya, luar biasa. Jadi memang hati-hati berkendara di sini guys, karena samping kanan itu adalah jurang ya. Dan jurangnya tidak main-main guys. Ya, bahkan sampai ratusan meter ke dalam. Jadi mungkin ada teman-teman yang akan melewati jalanan ini perlu kehati-hatian ya. Karena pengaman di samping kanan ini tidak semua full terpasang ya. Dan bahkan sudah berapa kejadian guys, mobil itu terjun ya dan memakan korban jiwa di jurang-jurang sekitar perjalanan dari Palopo ke Toraja ya. Jadi perlu kehati-hatian dalam berkendara. Nah ini guys ya, sebenarnya ini sudah di puncak gunung ya. Ya sudah di puncak gunung, jadi memang sudah mulai agak mendatar ya untuk situasi jalannya. Nah di sini di depan ini kita akan beristirahat sebentar ya guys. Nah di sini ada spot-spot sebenarnya termasuk untuk istirahat ya. Kalau kita mau istirahat ya, kita berhenti dulu ya guys. Nah ini kelihatan guys ya, ada spot-spot, ada pesan-pesan bagaimana kita harus menjaga kebersihan ya. Ini guys ya, spot-spotnya ada pesannya nih. Ini bisa dilihat ya, termasuk masalah sampah. Kalau misalnya kita singgah ya, kalau sampahnya dibuang di tempat sampah ya, jangan kayak seperti ini dibuang sembarang ya sampahnya. Tentu akan mempengaruhi dan mengotori lingkungannya Bapak Ibu ya. Nah itu saya kira perlu menjadi perhatian kita ya. Ini di puncak gunung sudah guys ya, puncak. Ini ada bocil juga ikut ya, dialah menjadi juru kamera. Nah beliau yang dia si bocil king ya. Perjuangan kami betul-betul untuk membuat video ini ya sama-sama dengan si kecil. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah ini jalannya lumayan sempit ke sana ini guys ya. Walaupun kendaraan bisa ketemu, tapi memang perlu kehati-hatian karena disinilah jurang-jurang sebelah kanan itu yang paling dalam sebenarnya. Nah, jadi jalan masih sementara perbaikannya guys. Dapat kita lihat memang jalannya masih sementara diperbaiki. Ya, ini masih ada batu-batu bahwa ini boleh bisa diinjak ya. Jadi mudah-mudahan jalan ini cepat selesai. Saya kira akan lebih lancar lagi perjalanan dan lebih cepat ya, karena jalan sudah bisa lebih luas ya. Walaupun ada ruas jalan di sini guys yang memang sama sekali tidak bisa diperluas ya, karena tentu resikonya besar karena akan menggali tebing di sebelah kirinya, tentu akan menyebabkan rawan longsor karena ini sudah tebing yang tegak lurus ya. Jadi memang perlu kehati-hatian dalam memperluas jalan kayak seperti ini guys ya. Ini sama sekali tidak bisa diperluas lagi karena memang ini sudah tebing ya. Kapan digali di bawahnya tentu akan mengakibatkan tanah bisa runtuh termasuk longsor Bapak Ibu ya. Jadi memang perlu kehati-hatian, termasuk ini guys, aspalnya dibikin agak cor ya, dibikin agak miring ke dalam supaya menjadi aliran air supaya tidak naik di jalanan. Terus terang guys, di samping kanan kita itu sudah langsung jurang Bapak Ibu ya, dengan tegak lurus juga ya. Nah ini kita ketemu dengan rombongan yang lumayan banyaknya ya, berarti sudah pulang dari Toraja ya guys, menuju Palopo dan daerah-daerah lain di sekitar Palopo. Bahkan jalur ini merupakan jalur
dari Toraja menuju ke termasuk Lombok Timur, bahkan sampai di Sulawesi Tengah ya, termasuk Sulawesi Tenggara ya. Jadi memang akses ini jalan satu-satunya yang bagus ya, walaupun beberapa akses ke Toraja tapi ada yang belum diaspal, dalam artian masih jalannya masih kurang bagus Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, samping kanan kita jurang dengan view yang luar biasa ya. Ya, jadi biasanya guys di jalanan ini tuh biasanya berkabut guys ya, berkabut ya dalam hal ini ya. Ya, namun kali ini kayaknya kelihatan jalannya cerah guys ya. Tapi rata-rata misalnya selama perjalanan dari Palopo ke Toraja misalnya sekitar 10 kali, biasanya itu 8 kali berkabut. Tapi hari ini luar biasa cerah guys ya, sore hari dan cerah. Biasanya penuh dengan kabut dan biasanya pandangan jaraknya itu hanya sekitar maksimal itu 10 meter. Jadi kalau kita mengendarai kendaraan mobil biasanya kita mengikuti garis tengah saja. Nah, namun karena ini jalan sementara diperbaiki, garis tengahnya sudah banyak yang hilang ya guys. Jadi memang perlu kehati-hatian dalam berkendara di jalanan poros Palopo Toraja ya. Ya guys, kita sudah hampir dapat ini ya, daerah pos batas mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Di sana ada bangunan yang bisa dimanfaatkan juga untuk berteduh misalnya hujannya pada saat perjalanan ini ya. Jadi di samping kiri kanan banyak material guys ya, karena memang sementara perbaikan jalanan ya. Ini kabut-kabut seperti ini guys, tapi ini tidak terlalu pekat ya, biasanya itu pandangan kita hanya sampai maksimal 10 meter, jadi memang perlu kehati-hatian ya. Ya, ini jalanan banyak di sebelah kirinya itu ditalut untuk mengurangi terjadinya rawan longsor dari atas ya. Jadi memang jalan poros Palopo Toraja ini memang dirintis pada zaman Belanda ya, dan termasuk jalan ini menurut sejarah dan cerita dari nenek turun temurun bahwa ini banyak orang hilang di sini karena kerja jalanan dulu pada saat masa penjajahannya. Nah ini guys, kita sudah memasuki daerah, sebenarnya dulu ini adalah daerah hutan pinus, namun karena adanya pengambilan getah sehingga pohon pinusnya banyak yang artinya mati guys ya. Jadi sebenarnya di sini adalah hutan pinus ya, view-nya sangat luar biasa guys. Jadi bisa juga untuk istirahat, singgah, termasuk mau bikin tenda atau apa ya. Nah ini jalanan mobil sudah mulai atau kendaraan semakin ramai ya guys. Ya ini kelihatan pohon pinusnya, tinggal pohon pinus yang kecil-kecil ya, padahal ini luar biasa guys ya. Pada sebelumnya menjadi hutan pinus, namun kita lihat banyak yang tumbang karena sudah lapuk ya. Terus sudah kering dan ini tidak pernah ditebang guys ya di sini, karena memang ini hutan lindung ya. Jadi kalau kering begitu dibiarkan saja, dan ini sangat rawan bagi bagi teman-teman yang lewat di lintas ini, karena kalau misalnya hujan atau angin bertiup itu sangat rawan pohonnya bisa jatuh atau tumbang, terutama yang sudah lama ya, termasuk sudah batangnya sudah membusuk atau sejenisnya ya, itu sudah sangat lapuk ya. Jadi memang mesti hati-hati ketika lewat jalanan ini.
Dan biasanya kalau agak kencang jalanan, kencang angin, biasanya kita berhenti dulu supaya risiko yang mungkin terjadi bisa kita minimalisir ya. Nah guys, kita dapat lagi jembatan. Ini sudah jembatan yang keberapa ya? Di video part ya 1 mungkin ada sampai 10 jembatannya sudah kita lewati. Nah ini hutan pinus masih kelihatan Bapak Ibu, sebagian sudah hilang akibat diambil getah. Iya guys, inilah perjalanan betul-betul selain saya kira tidak akan terasa capek selama perjalanan, karena kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang luar biasa menuju Rantai Pao ini. Nah guys, kita dapat lagi jembatannya, luar biasa. Jadi mungkin teman-teman lihat bahwa tadi itu kita mendaki, sekarang mulai penurunan ya guys ya, karena kita dari Palopo itu menuju puncak gunung, baru turun lagi sedikit ya, menuju arah Rantai Pao ya. Ini sudah mulai ada tanda-tanda apa namanya itu, sawah yang bersusun-susun, yang merupakan salah satu ciri khas di Toraja itu sendiri guys. Nah dapat kita lihat ya bahwa sudah mulai apa namanya, kelihatan ciri khas Toraja. Coba tebak kira-kira apa guys ciri khas Toraja yang sudah kelihatan di video ini ya. Ya betul sekali ya, ini sudah ada rumah adat Toraja atau biasa dikatakan tongkonan, ada juga lumbungnya ya. Jadi pada spill video sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa lumbung itu ditempati oleh padi ya. Terus tongkonan itu yang ini yang ditempati oleh warga Toraja atau masyarakat Toraja untuk tinggal ya. Ya jadi perjalanan sudah mulai ramai guys ya. Dan ini sudah mulai dekat dengan menuju kota Rantai Pao ya, sekitar mungkin setengah jam lagi tiba di Rantai Pao kalau perjalanan lancar ya. Jadi sudah mulai ramai guys. Ya jadi kelihatan guys ya, mulai lagi ini kelihatan rumah Toraja ya. Ini semakin dekat menuju Rantai Pao ya. Ini masih di daerah Nanggala ya, daerah Nanggala. Setelah kita melewati Nanggala ada daerah Tondon dan kita sampai nanti di Pasar Bolu. Nah ini ciri khas Toraja sudah mulai nampak guys ya. Inilah ciri bahwa kita sudah mulai atau sudah masuk dalam daerah pemukiman di Toraja dengan jalan poros di Nanggala ya, yang sedang kita lalui sekarang. Ya kita dapat lagi jembatan guys ya. Jadi jembatan ini memang banyak sekali selama perjalanan dari Palopo ke Toraja. Ya jadi guys, memang ciri khas Toraja ya, dengan
rumah tongkonan dan lumbungnya, atau dalam bahasa Toraja alang. Ya, dapat kita lihat karena memang masyarakat Toraja itu selalu mempertahankan adat istiadat budaya ya, dan tidak tergerus oleh zaman ya. Jadi memang itu selalu tumbuh di Toraja, termasuk semangat gotong royong ya, yang dibalut dalam adat istiadat masyarakat Toraja pada umumnya. Nah, ini lagi jembatan guys, jadi kita singgah sebentar ya, setelah kita lanjut. Nah, ini jembatan yang keberapa lagi guys ya. Ya, semakin kentara ciri khas Toraja. Apalagi ciri khas masyarakat Toraja guys ya. Ya, di kampungnya itu banyak pohon-pohon bambu ya. Ya, pohon-pohon bambu. Termasuk ini tumbuhan yang berwarna daun merah. Nah, itu di Toraja namanya tabang ya. Ya, ini ciri khas Toraja semakin nampak guys, semakin mendekati kota Rantepao, maka ciri khas Toraja semakin. Di sini juga ternyata ada rumah Manado ya, yang ada di sebelah kanan tadi guys ya. Ya. Jadi guys, memang itulah masyarakat Toraja. Terasa hampa terkadang kalau tidak ada tongkonan ya, atau ciri khas seperti rumah berbentuk perahu ya. Jadi mereka selalu mempertahankan hal tersebut. Ya, jadi guys, selama perjalanan menuju Toraja itu kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan dan keunikan dari masyarakat Toraja itu sendiri ya. Jadi Toraja komplit, hanya di Toraja tidak ada pantai ya, karena Toraja itu termasuk daerah pedalaman ya. Jarak terdekat ke pantai itu adalah kota Palopo ya. Jadi di Toraja itu tidak ada pantai. Tapi kalau untuk wisata alam yang lain itu komplit guys. Karena selain di Toraja dengan tekstur alam pegunungan tentu akan memberikan sensasi seperti negeri di atas awan, termasuk kawasan-kawasan alamnya seperti kolam alami juga ada di Toraja ya. Jadi dari segi wisata memang Toraja termasuk komplit, kecuali pantai ya, itu yang tidak ada di Toraja guys. Sepanjang perjalanan ini menuju Toraja kita akan disuguhkan dengan keunikan itu. Jadi rasa capek saya kira tidak akan terlalu terasa, termasuk sensasi baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya guys. Di sini kita lihat jalanannya cukup mulus ya, memasuki daerah Toraja, karena ini salah satu akses antar kabupaten termasuk antar provinsi. Ya, jadi kita bersyukur hari ini guys karena cuacanya cerah menjelang sore hari ya. Ya, ini sudah sore guys ya. Jadi dapat kita lihat matahari sudah, ini kan arah kita ini ke arah barat ya. Ya. Seperti saya sampaikan bahwa posisi Toraja atau Rantepao itu dari Palopo itu dia di sebelah barat. Makanya kita selalu meluncur ke arah barat ya. Ini kita lihat sawahnya guys ya. Luar biasa mantap. Top. Jadi memberikan keunikan dan pemandangan tersendiri bagi teman-teman yang berkunjung ke Toraja. Wonderful, luar biasa ya guys ya. Toraja dengan segala keunikannya, dengan segala apa yang ada di sekitarnya. Wow, awannya guys ya, cantik ya. Ya sayang daerah persawahan ini sudah mulai ada rumah.
Ya, jadi teman-teman tidak berhenti kita mengatakan kata wow ya. Untuk sepanjang perjalanan ini luar biasa, mantap ya. Ciri khas Toraja tidak akan pernah hilang guys ya. Karena bagi masyarakat Toraja, membangun tongkonan itu sebuah kewajiban ya. Sebuah kewajiban dalam menghargai adat istiadat Toraja itu sendiri ya. Ya. Ya, di samping kiri kanan banyak tabangnya yang berwarna merah, memberikan warna tersendiri bagi situasi perjalanan menuju Toraja. Ya guys, selain rumah tongkonan, rumah modern juga ya, atau rumah istilahnya kalau di Toraja rumah batu, sudah mulai juga ya berdampingan dengan tongkonan. Ya, mungkin karena faktor tongkonan itu memang membutuhkan kayu yang lumayan banyak guys, dan bukan kayu sembarang ya yang digunakan dalam tongkonan. Itu adalah kayu-kayu pilihan, termasuk untuk penggunaan kayu yang kuat itu termasuk ulin ya, yang didatangkan dari Kalimantan ya. Saking memang kayu-kayu yang dibutuhkan di rumah tongkonan itu adalah kayu-kayu pilihan guys ya. Ya, ada istilahnya kayu buangin ya, itu biasa juga dipakai tiang ya. Dan mungkin karena kekurangan, nah gini guys ya, dapat kita lihat, kita berhenti sebentar. Iya, karena bocil mau beli kue, kita berhenti sebentar ya. Nih, ini kelihatan sawah yang bersusun-susun guys ya. View yang tidak akan pernah habis untuk teman-teman yang suka dengan wisata alam. Ya, jadi untuk wisata alam, Toraja bisa memberikan berbagai variasi. Teman-teman suka alam yang bagaimana, petualang, pendakian, bahkan di Toraja ada Gunung Sesean ya, yang bisa menjadi untuk pendakian bagi teman-teman yang suka mendaki. View-nya guys, sawah bersusun-susun, hijau, segar, dipandang mata. Ya, ini sawah guys ya. Jadi sawah di Toraja itu tidak terlalu luas guys, karena memang apa istilahnya, pegunungan, jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat di atasnya itu ada pohon pinus ya. Ya, ini sawahnya. Nah, kita lanjut lagi guys ya. Ini masih di daerah Nanggala ya. Dekat sini ada penjual kue Depatori ya, kue Depatori atau salah satu jenis kue khas Toraja ya. Iya, di sepanjang perjalanan guys, setiap beberapa meter pasti kalau ada perumahan atau rumah, pasti ada yang rumah khas Toraja ya, dengan sawah yang hijau dengan pohon bambu. Ini di atas pohon bambu guys ya, salah satu pohon yang banyak ditanam di Toraja karena sangat berfungsi dalam berbagai acara-acara adat seperti Rambu Solo maupun Rambu Tuka. Apa sih Rambu Solo itu Bapak Ibu? Itu Rambu Solo adalah salah satu tradisi upacara kematian ya, atau pesta adat orang mati yang ada di Toraja. Kalau Rambu Tuka itu adalah pesta dalam wujud kesyukuran ya, seperti syukuran rumah, orang nikah dan sebagainya ya. Jadi jalanannya mulus guys ya, mulus dan ya, karena memang jalan ini baru-baru di aspal ya, beberapa tahun yang lalu ya. Kelihatan guys ya, rumah Toraja lagi.
Ya, jadi teman-teman, sepanjang berapa, mulai dari kilometer berapa tadi ya, sekitar kilometer 30-an lebih, itu sudah mulai menurun dan mendatar karena memang kita sudah memasuki wilayah Toraja. Jadi Palopo itu dengan Toraja dibatasi pegunungan guys ya, dibatasi pegunungan. Jadi Toraja sendiri adalah bagian dari pegunungan ya. Kalau daerah Palopo itu adalah bagian dari daerah pesisir yang dekat dengan pantai. Semakin kita dimanjakan dengan pemandangan di sekitarnya, semakin luar biasa. Dengan dukungan matahari yang cerah, membuat perjalanan ini semakin begitu menarik teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa like dan subscribe supaya makin semangat bersama Adek King untuk membuat video-video ini ya. Karena yang ambil video ini sambil dipegang oleh Mai ya. Oke guys, apa yang unik lagi kita lihat ini? Iya, di samping jalan tadi ya, di samping perjalanan kita tadi ada padi ya. Padi di Toraja ini yang sejenis ini itu dipanen secara manual guys, tidak menggunakan mesin ya. Jadi dengan menggunakan tangan dipetik satu-satu dan diikat ya. Yang tadi itu ditumpuk ya. Setelah itu ditumpuk, mungkin di depan ini karena daerah ini ke sana ada daerah persawahan, kita akan lihat lagi model seperti apa yang dimaksudkan ya. Nanti saya tampilkan sedikit videonya terkait dengan padi yang ditumpuk itu. Ini dia guys, sudah malam. Iya, dapat kita lihat ya. Ini padinya kalau ditumpuk seperti ini ada sebelah kiri lagi. Tuh. Ini guys ya, padi yang ditumpuk bersusun-susun. Ini namanya padi guys. Oh ya, sepanjang perjalanan tadi guys banyak kita lihat gereja ya. Karena memang di Toraja ini mayoritas Kristiani ya. Nah, kita lihat lagi guys, banyak pohon tabang. Ini pohon bambu ya, pokoknya ciri khas Toraja selalu nampak pada saat kita lewat di perjalanan dalam Toraja ya. Nah, di samping ini kiri ini guys adalah kuburan ini guys ya. Ini kuburan guys, bukan rumah ya, yang sampai dikira rumah. Akhirnya teman-teman singgah berteduh, tiba-tiba kelihatannya bukan rumah, ternyata itu adalah kuburan guys ya. Jadi di kuburan di Toraja itu ada dua jenis, ada yang dipahat di batu namanya liang batu, ada yang dibuat dalam bentuk rumah dengan menggunakan semen dan betonnya, itu namanya patane ya guys ya. Jadi memang Toraja itu apa ya, selalu mempertahankan hal-hal itu. Bahkan memang pembuatan liang batu di Toraja itu tidak main-main juga harganya guys, bahkan sampai 100 juta lebih per lubang ya, dengan ukuran 3x4, tinggi sekitar 2 meter ya. Nanti saya lihatkan lagi reviewnya sedikit tentang itu ya, tentang liang batu itu. Penasaran terkait liang batu sendiri? Pada video sebelumnya saya sudah upload ya, termasuk liang batu yang sementara dipahat ya, dalam short atau video pendek. Mungkin teman-teman bisa langsung cari ya di ininya, di video-video sebelumnya. Nah guys, ini dia tadi ya, unik ya guys. Nah ini kita sudah sampai di, hampir sampai ya di Pasar Bolu ya. Dari Toraja kita akan dapat Pasar Bolu sebelum masuk kota Rantepao. Jadi artinya guys, kita sudah hampir dekat dengan kota Rantepao ya. Ini sudah di sekitaran Pasar Bolu ya. Cuaca juga cerah di Toraja, jadi sangat mendukung untuk pengambilan video guys ya. Ya, jadi terima kasih kepada King yang ambil video ini guys ya. Nah guys, kita akan lurus ke depan ya. Untuk video spill tentang kota Rantepao guys ya, sudah ada juga tentang journey kota Rantepao
pada video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa langsung ya. Ya, tadi sempat kita isi bensin dulu sebelum lanjut, dan kita lanjut menuju kota Rantepao. Ini kota Rantepao ke sana ini guys, kalau ini hanya sekitar 5 menit aja sudah tiba di kota Rantepao dari arah Pasar Bolu. Ya. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman yang penasaran tentang kota Rantepao, jangan lupa tonton videonya di Journey Kota Rantepao ya. Ya, nanti kita tampilkan di deskripsi ya video yang dimaksudnya. Jadi Toraja akan unik guys ya. Ini baru di kota, bagaimana kita berkunjung ke tempat-tempat wisatanya, dan tempat wisatanya banyak ya guys. Dan dalam waktu dekat sekaitan dengan video ini kita akan journey ke salah satu museum naik gandeng ya yang ada di Toraja Utara. Nah guys, ini arah dari Pasar Bolu menuju kota Rantepao. Ya, jalanannya cukup padat ya guys. Ya, sangat padat, beda jauh dengan sepanjang perjalanan kita tadi. Lalu lintas tidak terlalu ramai karena kini kita sudah masuk dalam kota. Jadi lalu lintas sudah mulai agak padat ya. Ya, jadi sebelah kanan ini adalah Sungai Sakdan. Sungai Sakdan ini mengalir melewati Toraja Utara, Tanah Toraja, Kabupaten Nrekang, Pinrang dengan Sidrap ya. Nah, bahkan menjadi bagian dari pengairan yang ada di Pinrang termasuk Sidrap. Ya, kita terus guys ya. Jadi Toraja tidak pernah lepas dari pohon bambu dengan ciri-ciri khas yang lainnya guys ya. Ya, jalanan sudah mulai padat. Ya, jadi ini guys sudah dekat dengan kota Rantepao ya. Nah, ini sudah kelihatan. Ya, kota Rantepao termasuk padat guys ya, karena memang salah satu daerah wisata. Ya, memang kota Rantepao ini dengan tanah datar tidak terlalu luas ya. Ya. Iya, ini kita sudah sampai di jalan masuk kota Rantepao, dan ini sudah kota Rantepao guys ya. Ini kita lihat, kita lurus. Ya, view-nya sangat cantik guys ya, termasuk awan yang luar biasa. Ya, di sini sudah mulai banyak toko-toko ya. Iya guys. Ya, jadi guys kita sudah tiba di kota Rantepao ya. Di seterusnya ini kita akan tiba di Kandian Dulang ya, yang ada ikon rumah Toraja. Ya. Jadi terima kasih guys untuk journey kali ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam journey berikutnya berkaitan dengan perjalanan, baik perjalanan dimanapun setiap daerah yang dikunjunginya. Ya. Nah ini guys sudah kita berada di kota Rantepao. Kita akan terus menuju ke bawah ya. Sudah ada Indomaret ya, tapi kan kalau Indomaret di mana-mana sekarang bukan kota, penting ramai ya, pasti ada Indomaretnya guys di ya. Oke guys, ini kita lanjut terus ke bawah. Nah kelihatannya ada Buntu Singki dengan tulisan Toraja Utara dengan ikon salibnya ya. Jadi memang di Toraja mayoritas beragama Kristen ya teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi ke bawah. Ini kelihatannya pemandangan alamnya dengan ikonnya ya di atas puncak gunung. Mungkin teman-teman tidak lihat ya, ini ada ikon salib. Nah
Nah, ini ikon Kandian Dulang yang saya maksud tadi ya. Ini dia guys. Nah, ini berarti kita sudah di pusat kota Rantepao. Kita tiba. Terima kasih dalam Journey kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Tetap semangat dan jangan lupa like dan subscribe teman-temannya. Semoga setiap apa yang kita berikan selalu berbalaskan. Semoga dukungan dari teman-teman membuat kami semakin semangat. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bravo dan terus berkarya. Saling mendukung. Terima kasih.